Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya pada hari ini, Minggu tanggal 9 Mei 2021. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, di tengah-tengah pandemi COVID-19 atau di tengah-tengah coronavirus atau COVID-19? Saya percaya selama kita menggunakan prokes COVID-19, saya percaya Tuhan tolong kita. Tetapi memang ketika kita pakai masker dalam melakukan prokes COVID-19, memang tidak 100% kita tertolong. Tetapi dengan kita memakai prokes COVID-19, kita tertolong. Mari saja kita membaca Alkitab kita pada hari ini yang saya ambil dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23 bahagian terakhir. Matius pasal 1 ayat yang ke-23 bahagian terakhir, Alkitab berkata demikian: Allah menyertai kita. Tema renungan saya pada hari ini adalah Allah menyertai saudara dan menyertai saya tentunya. Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian yang diberkati Tuhan, kita berada dalam situasi yang sangat sulit hari-hari ini. Dalam segala aspek kehidupan yang kita hadapi, kita harus mengakui semua serba mengalami kesulitan. Tetapi saudara dan saya harus percaya bahwa kuasa mujizat Tuhan terlebih besar dari segala sesuatu yang saudara dan saya hadapi tentunya. Tema renungan pada hari ini, Allah menyertai. Allah menyertai kita, Immanuel. Dalam hal apa Allah menyertai kita? Yang pertama, dalam hal soal makan dan minum. Saudara-saudariku sekalian, soal makan dan minum diumpamakan oleh Tuhan bahwa hidup ini lebih penting daripada soal makan dan soal minum. Sekali lagi, hidup yang saudara dan saya sedang jalani hari-hari ini lebih penting dari soal makan dan soal minum. Dari soal saudara dan saya berbusana, hidup saudara dan saya jauh lebih penting. Kata Alkitab, kata Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25, bahwa hidup ini lebih penting dari soal makan dan soal minum. Tetapi yang pasti, Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus akan melengkapi seluruh kebutuhan kehidupan kita. Seluruh kebutuhan di mana saudara dan saya hidup di era yang sangat serba sulit ini. Tetapi yang pasti, Tuhan mencukupi dan menyediakan segala kebutuhan kehidupan saudara dan saya. Tidak usah khawatir soal makan dan minum, karena Alkitab berkata burung di udara saja dipelihara Tuhan. Mereka tidak menanam, mereka tidak melakukan aktivitas apapun. Apatah lagi saudara dan saya, yang di mana saudara dan saya mengalami kelengkapan-kelengkapan yang sangat luar biasa, yang dicukupkan, yang diberkati siang dan malam oleh Tuhan, diakibatkan karena saudara dan saya melakukan sesuatu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya hanya mau memastikan kembali kepada Bapak Ibu saudara sekalian, hidup ini lebih penting dari soal makan dan minum. Dalam hal Tuhan menjaga saudara, dalam hal Tuhan menyertai saudara, dalam hal Tuhan menuntun saudara, berkaitan langsung dengan soal makan dan soal minum. 9 bahan pokok disiapkan oleh Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan yang saudara dan saya butuh dalam hidup ini dicukupkan oleh Tuhan. Kata dicukupkan oleh Tuhan berkaitan dengan doa Bapa kami, berilah kami pada hari ini makanan kami
yang secukupnya. Apabila kita mendapatkan dari Tuhan yang secukupnya, sudah cukup. Yang kedua, dalam hal apa? Dalam hal soal kesehatan. Alkitab berkata, saudara-saudaraku sekalian, bahwa Keluaran 25 ayat yang ke-23. Keluaran 23 ayat yang ke-25. Sekali lagi, Keluaran 23 ayat yang ke-25. Tetapi hendaklah kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti, makanan, minumanmu, dan Ia akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Soal kesehatan hari-hari ini adalah sesuatu yang sangat penting. Allah menyertai kesehatan saudara. Allah menyertai kehidupan saudara. Allah menuntun kehidupan saudara. Allah membawa hidup saudara dari hari ke hari menjadi kesehatan yang lebih dari cukup tentunya. Keluaran 23 ayat yang ke-25, Alkitab berkata bahwa ketika saudara dan saya beribadah, roti, makanan, minumanmu, kesehatanmu terjamin oleh karena Tuhan. Tuhanlah yang menuntun kesehatan saudara. Tuhanlah yang memberkati kesehatan saudara. Tuhanlah yang memperlihatkan mujizat di dalam kesehatan saudara dari hari ke hari. Ada banyak sakit penyakit yang dihadapi oleh banyak orang. Darah tinggi, darah rendah, leukemia, migrain, asam urat, kanker, tumor, leukemia. Tetapi oleh anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, Tuhan menyertai saudara dalam soal kesehatan saudara. Kesehatan melebihi segala sesuatu yang terindah dalam dunia ini. Peliharalah dan rawatlah kesehatan saudara atas nama Tuhan tentunya. Alkitab berkata, saudara-saudaraku sekalian, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Dengan kesehatan saudara yang sehat, saya mengajak saudara dalam keadaan kesulitan hari-hari ini untuk cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, dan terus cari Tuhan. Dengan kesehatan saudara yang diberkati, saudara hidup sehat, hidup tenang, hidup bahagia. Saudara bisa beraktivitas dengan begitu dahsyat dan luar biasa. Saudara harus menghormati kesehatan saudara karena Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku sekalian, Tuhan menyertai saudara dan menyertai saya. Mari angkat tangan Bapak Ibu saudara sekalian. Seberapa banyak hari ini yang butuh Tuhan, yang butuh pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan. Di mana saja saudara berdiri, saudara duduk, saudara berada, saya berdoa kiranya mujizat Tuhan terjadi bagi saudara dan bagi saya pada hari ini. Bapa yang ada dalam sorga, lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Mereka tanda berserah kepadamu. Mereka minta pertolonganmu. Mereka minta anugerahmu. Mereka berserah kepadamu bahwa mereka tidak kuat dan mereka lemah. Mereka khawatir, mereka tawar, mereka duka cita, mereka kecut, dan mereka mengalami hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Hari ini berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menolong dan menyertai kami sekalian. Dan kalau ada kami yang datang dengan berbagai-bagai macam sakit penyakit, kami datang dengan sakit penyakit darah tinggi, darah rendah, leukemia, migrain, asam urat, kanker, tumor, leukemia, penyakit apa saja, kami berdoa supaya Tuhan memberikan ketahanan hidup untuk kami mampu menghadapinya dan kami mampu mengalahkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sadar bahwa kami berada dalam situasi badai COVID-19.
Tetapi kami harus mengakui bahwa Engkau lebih dahsyat di atas segala-galanya. Engkau menyertai kami, Engkau menuntun kami ketika kami mengikuti aturan-aturan yang nyata di dalam dunia ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami terima mujizat dari Tuhan dalam nama Yesus. Dan tetap angkat tangan Bapak Ibu dan buka lebar tinggi-tinggi. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang akan datang kembali menjemput membawa kami sekalian masuk dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari semua yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian yang diberkati Tuhan, kita beribadah di tengah-tengah badai COVID-19 tentunya dalam waktu yang terbatas. Mari saja kita mendengarkan beberapa pengumuman, lalu kita akan menyelesaikan ibadah ini. Informasi yang pertama, ibadah Gereja Bethel Indonesia, Titian Asri, Blok C2 nomor 9. Diadakan 2 kali jam ibadah. Ibadah yang pertama jam 9 pagi dan ibadah yang kedua jam 10 pagi. Ajaklah keluarga, teman, kenalan, rekan-rekan kita yang mau beribadah kepada Tuhan. Dan jangan lupa, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ibadah dari hari Senin sampai hari Sabtu, ada ibadah-ibadah tertentu yang kami menggunakannya lewat Zoom, video call, SMS, WhatsApp group, by telepon langsung, dan beberapa pelayanan-pelayanan lainnya tentunya. Itu sebabnya ibadah dari hari Senin sampai hari Sabtu praktis belum ada ibadah tatap muka. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, ibadah-ibadah itu digunakan melalui beberapa media. Informasi yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian, bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan apa saja yang bertalian dengan pekerjaan Tuhan di Gereja Bethel Indonesia, yang Bapak Ibu mau memberikannya dengan sukacita. Di mana saja Bapak Ibu berada, Bapak Ibu bisa sampaikan dan bisa mentransferkan ke Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066-101-4236. Sekali lagi, Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066-101-4236. Seluruh persembahan Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, di mana saja kita berada, saya berdoa dan kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati kita dengan berlimpah, limpah, limpah. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus menolong kita semua dan shalom.